Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa huwal fattahul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Nusolli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, para ustadzah, para hujjat yang kami muliakan, terlebih khusus pengurus Masjid Al-Ittihad yang kami banggakan, para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, shoimin, shoimat, qaimin, qaimat, mu'takifin, mu'takifat yang hadir di Masjid Al-Ittihad ini, insya Allah seluruhnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat amat bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Banyak sekali saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, baik kaitan dengan COVID maupun non-COVID, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan seorang mukmin itu sangat amat merindukan bulan Ramadan, sehingga mulai 3 bulan yang lalu, tepatnya bulan Rajab, kita kan sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab kita sudah berdoa wa ballighna Ramadan. Ternyata Allah kabulkan. Kita dikasih umur panjang, dikasih sehat, dan dikasih kemauan untuk melaksanakan ibadah. Karena ada orang dikasih umur panjang, dikasih sehat, dikasih sempat, tapi nggak mau dia, nggak mau, subhanallah. Tadi siang kemarin saya mengisi kegiatan pengajian di daerah Gunung Sahari, tepatnya di Dinas Sosial DKI. Ternyata di tetangga kantor itu sudah mulai banyak orang yang masuk warung yang kelihatan kakinya aja, kepalanya nggak ada, cuman kaki aja. Orang Jawa ngomongnya itu namanya warung Kilton. Warung Kilton itu kalau dibencengin sedikit, warung Hilton itu dibencengin. Warung Kilton itu warung yang sikilnya keton, di kepalanya nggak ada. Ini padahal baru puasa 5 hari, baru puasa 4 hari, subhanallah. Artinya apa? Dia dikasih panjang umur, dikasih sehat, dikasih kesempatan, tapi tidak ada kemauan. Yang paling mahal kan hidayah Allah, kita dikasih kemauan. Subhanallah, ini mahal sekali. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini
lebih baik untuk kita semuanya, dan kita mampu meraih derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah para bapak dan saudara kita aturkan kehadiran baginda yang mulia Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Muhammad wajib memperbanyak sholawat, wajib gitu. Subhanallah. Ayat yang memerintahkan sholawat itu unik sekali. Bahkan mungkin Al-Quran 30 juz, ayat yang paling unik yang perintah sholawat. Coba kita perhatikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Berarti apa? Allah berselawat, malaikat juga berselawat. Setelah Allah membuat statement berselawat, baru Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau disederhanakan begini, ini unik sekali. Tidak ada perintah Allah kepada umatnya kecuali selawat, di mana Allah mengamalkan duluan. Subhanallah. Coba kita compare dengan puasa. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas. Allah perintah puasa. Tapi kan gak ada penjelasan bahwa Allah mengamalkan puasa kan? Allah perintahkan sholat, tapi kan gak ada penjelasan Allah mengamalkan sholat. Tapi Allah perintahkan haji, tapi juga gak ada penjelasan Allah mengamalkan haji. Allah perintahkan zakat, tapi gak ada penjelasan Allah mengamalkan zakat khusus untuk sholawat. Allah memerintahkan kepada umat yang beriman dan Allah mengamalkan sholawat terlebih dahulu. Hanya satu dalam Al-Quran yang seperti itu. Subhanallah. Maka kalau diambil konklusi kecil, sholawat adalah ibadah yang paling istimewa sekali. Subhanallah. Maka para bapak dan saudara berbahagia, mari dalam kehidupan jangan tinggalkan sholawat. Persoalan sholawat apa yang dibaca, berapa kali, kapan bacanya, monggo. Tapi jangan tinggalkan sholawat. Sampai pernah ada kisah kecil, seorang kiai yang alim, allamah, tawadhu sekali dia gitu, rendah hati kayaknya. Tidak menunjukkan orang itu kayak pinter, tapi saking pinternya dan istiqomah. Salah satu istiqomahnya mengamalkan sholawat. Allah turunkan karomah kepada kiai yang istiqomah dengan sholawatnya. Salah satunya Allah berikan kemudahan bisa jalan di atas laut, di atas air yang lagi banjir besar. Kiai bisa jalan di atas air. Ini karomah. Ada santri yang nanya, Kiai, bagaimana kok bisa jalan di atas air? Kiai dengan jawab sederhana, rajin baca selawat. Berapa kali Kiai? 1000 kali. Diamalkan itu oleh santrinya 1000 kali. Setelah 3 bulan ada banjir. Begitu ada banjir, kan santrinya yakin benar banyak kiai. Begitu banjir dicoba nih, jalan di atas air. Setiap hari baca selawat 1000 kali. Alhamdulillah kelelep gitu. Alhamdulillah kebetulan nggak bisa renang. Bayangkan orang kalau nggak bisa renang kelelep, apa saja dia pegang, termasuk rumput kering, dianggap menyelamatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan kalut, hidup sulit, apa aja dia pegang. Semua orang ngomong dia lakukan.
santri itu bisa diselamatkan. Setelah selamat, ini namanya santri agak nakal santrinya ini, marah sama kiai, agak dendam sama kiai. Ini kan santri nggak jelas ini kan. Santri nggak jelas sampai dendam sama kiai. Dicari kiainya, begitu ketemu marah bener sama kiai. Mestinya walaupun seperti itu nggak boleh marah sama kiainya mestinya, tapi ini kan namanya santri magrul. Santri magrul marah sama kiainya. Kiainya dimarahin senyum-senyum. Sampai kiainya nanya, kamu kenapa marah? Kata Pak Kiai, kalau baca sholawat 1000 kali bisa jalan di atas air. Sudah saya amalkan, saya coba kelop saya. Kiainya nanya, berapa lama kamu mengamalkan? Udah 3 bulan Kiai. Baru 3 bulan. Saya 30 tahun. Ini artinya apa? Karomah akan Allah berikan tulus zaman, waktu yang panjang, istiqomahnya yang panjang. Jangan baru ngaji sebentar, baru ibadah sebentar, baru istiqomah sebentar, sudah mengharapkan karomah kayak kiai yang sudah begitu panjang. Untuk itu para bapak, ibu dan saudara yang berbahagia, di dalam proses ibadah ini perlu proses yang panjang. Subhanallah. Contoh kecil umpamanya, kan ada hadis memang, kalau rajin sholat duha, insya Allah rezekinya lancar. Baru sholat duha 3 bulan, rezeki masih seret, marah sama Allah dia. Dianggapnya Allah bohong katanya. Prosesnya panjang. Termasuk meraih derajat muttaqin, ini perlu proses yang sangat panjang sekali. Allah perintahkan, ya ayuhan nas, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, u'budu rabbakum, ibadahlah kamu untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang Allah telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan makhluk sebelum kamu, umat sebelum kamu. Apa tujuannya? Ibadah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kau meraih takwa. Berbagai macam ayat perintah tentang ibadah yang ujung-ujungnya untuk bertakwa. Berarti apa? Apapun bentuk ibadah yang kita amalkan, niat akhirnya, endingnya tetap ta'allakum tattaqun, bertakwa. Jangan diniatkan yang lain kecuali untuk meraih takwa. Tapi ayat-ayat itu sifatnya sifatnya umum. Termasuk perintah yang biasa kita dengar di sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu umum. Dan masih banyak sekali sifatnya umum sekali. Satu-satunya ayat yang khas, yang taksis, yang spesifik agar bertakwa hanya puasa. Subhanallah. Berarti ini puasa punya rahasia yang sangat dahsyat. Yang akhirnya ayat la'allakum tattaqun itu kan awalnya kutiba alaikumusiyam, itu hanya puasa. Kalau ayat yang bertakwa yang lainnya itu ibadah secara umum. Apapun bentuknya ibadah, ujungnya adalah untuk takwa. Tapi khusus untuk puasa itu dikasih ujung takwa. Khusus puasa. Berarti apa? Puasa mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa sekali puasa. Sehingga dengan puasa dijamin akan bisa meraih takwa. Tapi sekaligus dengan puasa ada yang tidak mendapat apa-apa. Di sini yang tidak ada tarif khusus hanya puasa. Kalau ibadah yang lain punya tarif, tetapi untuk puasa enggak. Saking tidak adanya tarif, bisa saja orang yang puasa itu dapat surga, dapat muttaqin, dapat sangat-sangat istimewa. Tapi bisa juga orang puasa tidak dapat apa-apa. Di sini hak prerogatif Allah. Tentu para bapak, ibu dan saudara yang berbahagia, kita sangat-sangat berharap puasa kita berkualitas.
Kalau puasanya berkualitas, itu mesti nanti la'allakum tattaqun, itu mesti. Tapi kalau puasanya nggak berkualitas, itu ya tidak ada apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, puasa yang berkualitas itulah yang bisa mengangkat orang menjadi derajatnya takwa. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dia mengatakan begini, yang namanya takwa adalah orang yang hatinya bersih. Subhanallah. Saya dari sekian kitab yang mengartikan takwa hatinya bersih, baru kitabnya Imam Al-Ghazali. Rata-rata para ulama mendefinisikan takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Rata-rata seperti itu. Kemudian taat kepada Allah, kemudian menjauhi maksiat, rata-rata seperti itu. Tetapi Imam Ghazali mengatakan yang namanya takwa bukan sekedar melaksanakan perintah, bukan sekedar menjauhi larangan, bukan sekedar tunduk dan patuh kepada Allah, tapi diperlukan hati yang bersih. Walaupun rajin tahajud, tapi kalau hatinya nggak bersih, jangan harapkan menjadi orang bertakwa. Walaupun haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi kalau hatinya nggak bersih, jangan harapkan menjadi orang bertakwa. Infak, sedekah, zakatnya jutaan, tapi kalau hatinya nggak bersih, jangan harapkan menjadi orang bertakwa. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menekankan yang namanya takwa adalah orang yang mampu membersihkan hati, sehingga seluruh amal ibadahnya didasari oleh hati yang bersih, dan hati yang bersih adalah kunci dia meraih ketakwaan. Nah, setan itu paling gak senang kalau ada orang ibadah hatinya bersih. Itu setan paling gak senang. Tapi kalau melihat orang sholat, setan gak terlalu sedih, karena banyak orang sholat tapi hatinya gak bersih. Ya masalah kata setan. Yang haji, yang umroh itu berjuta-juta, silahkan kata setan, silahkan mau haji, mau umroh, tapi yang penting hatinya jangan bersih. Sampai-sampai setan ngomong di pinggir jalan, emang gue pikirin, artinya gak ada masalah. Kau rajin itikaf di masjid gak ada apa-apa kata setan, silahkan, tapi akan saya ganggu bagaimana hatimu jangan sampai bersih. Subhanallah. Maka ketika mengkaji definisi takwa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, itu sebenarnya tazkiyatul qalb, tazkiyatun nafs. Ya kalau tahajud semua insya Allah orang pada paham, baca Quran insya Allah, iktikaf insya Allah, ibadah insya Allah. Tetapi membersihkan hati ini yang sulit sekali. Mohon izin, salah satu yang saya lakukan bimbing haji. Kalau bimbing tawaf gampang, bimbing sa'i gampang, bimbing melontar jumroh gampang, bimbing wukuf gampang, tapi bimbing hatinya jamaah ini yang berat sekali. Ngajarin doa tawaf gampang, ngajarin ini bukan, tapi yang membimbing doa, membimbing hati, bimbing hati jamaah sulit sekali. Yang sering orang banyak ibadah, tapi muncul ria, tapi ibadah.